فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita merajaah tadi pembahasan mengenai syirik asghar, pengertian dan jenis-jenisnya. Di mana syirik asghar ini intinya adalah apa? Syirik yang merupakan sarana yang akan mengantarkan pada syirik akbar dan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik akbar. Jadi datang dalam nas penamaan syirik, tapi dia tidak sampai tingkatan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Inilah syirik asghar. Adapun perbedaan syirik asghar dengan syirik akbar, ikhwan, itu ada beberapa poin perbedaan. Yang pertama, syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Berarti hukumnya apa, Muhammad? Kafir, musyrik. Sedangkan syirik asghar pelakunya tidak sampai keluar dari Islam. Pelaku syirik asghar masih kategori muslim tapi terjatuh dalam syirik. Yang kedua, syirik asghar syirik akbar menghapuskan semua amalan-amalan pelakunya. Jadi semua amalan semenjak dia mukallaf, semenjak dicatat amalan kebaikannya, semuanya itu terhapus. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau berbuat syirik maka semua amalanmu terhapus. Sedangkan syirik asghar yang terhapus hanya amalan yang terjangkiti oleh syirik asghar tersebut. Contohnya seperti salat, akhwan. Seorang melakukan salat dasarnya ikhlas karena Allah. Kemudian tiba-tiba di pertengahan salatnya muncul niatan riya karena datang orang yang dia segani, atau datang orang kaya di sampingnya, bagus-bagus biar siapa tahu nanti dapat hadiah. Ini riya. Dan muncul niatan itu, dia perbagus salatnya, tadinya cuman jengkelat-jengkelit, kemudian diperlama sampai salam, maka terhapus pahala salatnya. Adapun amalan-amalan yang lain yang dilakukan ikhlas diterima. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar menjadikan pelakunya terharamkan dari surga dan kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar pelakunya terancam dengan neraka, tapi
tetap akan dikeluarkan darinya dan kesudahannya masuk ke dalam surga. Allah katakan tentang syirik akbar, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang melakukan syirik, menyekutukan Allah, maka haram atasnya apa? Surga. Dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu satu penolong. Ini 3 perbedaan pokok yang ijma' di atasnya. Pelaku syirik akbar kafir, pelaku syirik asghar tidak. Pelaku syirik akbar amalannya semua terhapus, sedangkan syirik asghar tidak semuanya, tapi hanya yang terjangkiti. Yang ketiga, pelaku syirik akbar kekal di dalam neraka, sedangkan pelaku syirik asghar tidak. Dia akan dikeluarkan dari neraka setelah dosanya habis. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, di sana ada perbedaan yang keempat yang terjadi khilaf di kalangan para ulama, yaitu apakah syirik asghar itu juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang belum bertaubat, sebagaimana syirik akbar, ataukah syirik asghar ini ada kemungkinan diampuni walaupun tanpa bertobat. Baik, ini terjadi khilaf. Dan yang rajih syirik asghar juga masuk dalam dosa-dosa yang tidak diampuni oleh Allah apabila seorang mati belum bertobat darinya. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Indak ya Mujahid," apa ayatnya? Baik, ahsanta. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah kesyirikan. Nah, ayat ini akhwan, perhatikan, ayyusyraka bih, an kemudian fi'il mudhari'. An masdariyah ditakwilkan menjadi syirkan. Innallaha la yaghfiru syirkan bihi. Nah, atau la yaghfiru isyrakan bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni penyekutuan terhadapnya. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan nakirah dalam konteks nafi memiliki makna umum, mencakup syirik akbar dan syirik asghar. Ini yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, sehingga yang rajih syirik asghar pun masuk dalam keumuman ayat, yaitu termasuk dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau mati belum bertaubat. Baik. Cuman bedanya apa? Kalau syirik akbar tidak akan diampuni dan dia kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik asghar tidak diampuni, yaitu mesti ada tuntutan di akhirat. Mesti dituntut dosa itu. Dan tuntutan itu ada 2 kemungkinan kelak di akhirat. Yang pertama dengan muwazanah. Muwazanah yaitu ditimbangnya amalan-amalan hamba yang baik dan amalan-amalan buruknya, termasuk dosa syirik asgharnya. Nah, beda kalau diampuni. Kalau diampuni suatu dosa, ikhwan, tidak ikut dimasukkan dalam yang ditimbang dalam catatan keburukan, karena diampuni oleh Allah, sudah dihapus dosanya, jadi tidak ikut ditimbang. Berarti makna suatu dosa
syirik asghar itu tidak diampuni, mesti akan ikut dalam timbangan catatan amalan buruk. Tentunya dosa syirik asghar ini sangat besar, sangat berat timbangan keburukannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan, makna dari syirik asghar itu tidak diampuni, itu adalah mesti akan dihukum. Mesti akan dihukum di neraka ketika ketika dalam penimbangan tadi lebih berat amalan buruknya. Mesti dihukum. Cuman hukumannya sesuai dengan kadar syirik asgharnya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menghukumnya sesuai dengan ketetapan yang telah Allah tetapkan sebanding dengan dosanya, maka kemudian akan dikeluarkan dari neraka. Nah, dari sini harus dipahami makna syirik asghar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika belum bertobat sebelum matinya. Jadi sama-sama tidak diampuni, tapi bedanya kalau syirik akbar kekal, sedangkan syirik asghar tidak. Karena dosa syirik asghar ketika diazab ada kadar di mana azab itu sesuai dengan besarnya syirik asgharnya. Setelah itu habis, bersih. Baik. Ini juga yang diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullah taala, dan ini pendapat yang rajih. Dengannya juga kita bisa membedakan antara syirik asghar dengan dosa besar selain syirik. Karena kalau dosa besar selain syirik itu ahli sunnah meyakini dosa itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Sehingga walaupun mati belum bertobat, ada kemungkinan langsung diampuni, tidak? Ali? Ada. Jika Allah menghendaki langsung diampuni bisa, tanpa bertobat. Ini kalau syirik, kalau dosa besar selain syirik. Ya, pahami ini dengan baik. Sekarang kita masuk pada hadis yang ke-28. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid-masjid, sebagai tempat ibadah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat atau menegaskan bahwasanya Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Dan makna laknat akhwanifillah yaitu at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Makna laknat itu apa? Laknat itu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti seorang yang dilaknat adalah seorang yang dijauhkan dari rahmat. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang Yahudi dan Nasara, berarti orang Yahudi dan Nasara terjauhkan dari rahmat Allah, tidak akan mendapatkannya. Dan ini hukuman yang besar. Nah, ketika seorang telah dilaknat oleh Allah, maka bagaimana dia bisa selamat? Karena semua kebaikan yang kita dapat di dunia maupun di akhirat, sebab utamanya adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa kok mereka sampai terlaknat seperti ini? Di antaranya adalah ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini didatangkan untuk menjelaskan kepada kita, ikhwan, bahwasanya di antara sebab terjadinya kesyirikan di muka bumi ini yaitu apa?
hulu terkait masalah kubur. Kesesatan manusia dalam apa? Dalam meyakini tentang orang-orang saleh yang telah meninggal. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau sebelum wafatnya beliau betul-betul memperingatkan umat jangan sampai kuburnya itu dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Jangan sampai kuburnya itu dijadikan sebagai tempat yang senantiasa didatangi oleh manusia untuk dimintai hajat. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburku sebagai berhala-berhala yang diibadai. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah telah melaknat suatu kaum yang mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai masjid. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan tidak doa ini? Dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah Subhanahu wa taala jaga. Nah, dengan adanya para ulama yang meringatkan umat. Demikian pula dengan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada negeri Haramain. Nah, kepada negeri Saudiyah untuk senantiasa menjaga jangan sampai terjadi kesyirikan di sisi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, walaupun tetap ikhwan, orang-orang sufi, orang-orang jahil, nah mereka berupaya bahkan terkadang membenci para petugas yang melarang untuk mereka berlama-lama ketika melewati makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci bahkan terkadang melanggar, akan tapi usaha yang keras bihamdillah tabaraka wa taala dan jazahumullahu khairan, kita bersyukur kepada mereka atas upaya untuk apa? Mencegah terjadinya hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan. Loh, seorang mungkin bertanya, bukankah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Masjid Nabawi? Maka jawabannya, kubur ini pada asalnya khonifillah, tidak berada di dalam masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di mana? Di kamar Ummul Mukminin Aisyah. Dan letak rumah Aisyah radhiyallahu anha dengan masjid Nabi saat itu berada di sisi mana? Sisi kiri atau sisi kanan? Di sisi kiri masjid. Baik. Nah, ketika terjadi perluasan, maka qadarallah masya fa'al, penguasa saat itu memasukkan ke arah perluasan ke arah sisi kiri juga. Ya, seandainya perluasan itu hanya ke arah sisi kanan atau depan atau belakang itu tentunya lebih bagus. Nah, tapi saat itu kebijakan ketika memperluaskan masjid juga ikut memperluaskan ke sisi kiri juga. Nah, cuman untuk mencegah agar jangan sampai dipahami kubur ini berada di dalam masjid, maka kubur tersebut ikhwan telah dibatasi dengan 3 tembok. Jadi dibatasi dengan 3 tembok. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Nuniyah, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani hatta ghadat arja'uhu bi du'aihi fi 'izzatin wa himayatin wa siyani. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau agar kubur beliau tidak dijadikan berhala yang disembah, dan
Allah Subhanahu wa taala lindungi dengan diberikan taufik kepada hamba-hambanya penguasa negeri saat itu untuk apa? Untuk mengelilingi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 lapis tembok. Maksudnya apa? Lapisan pertama, kemudian ada apa? Lahan kosong. Kemudian tembok kedua. Kemudian setelah itu ada lahan kosong. Kemudian tembok yang ketiga. Kemudian juga apa? Dibuat serong. Jadi tembok ini dibuat serong, tidak apa? Tidak seperti ini. Ini kiblah, kemudian seperti ini akan memudahkan orang untuk sholat di situ, menghadap ke situ. Tapi dibuat menceng, sehingga apa? Seseorang sulit untuk apa? Menghadapkan diri ke kubur tersebut. Nah, jadi tidak ada dalil bagi orang-orang sufi, demikian pula mereka-mereka yang gemar dengan beribadah di kubur-kubur berdalil dengan adanya kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Sebab yang pertama, kubur beliau pada asalnya tidak di dalam masjid. Dan Masjid Nabi dibangun tidak di atas kubur. Kenapa? Karena kubur dibangun terlebih dahulu. Masjid dibangun terlebih dahulu atau kuburnya? Masjidnya. Masjid dibangun terlebih dahulu. Kemudian baru setelah wafat Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, bukan di kubur. Bukan di masjid. Tayyib. Nah, setelah itu baru ada perluasan. Yang perluasan ini tidak disepakati oleh sahabat yang masih hidup saat itu. Namun bersamaan dengan demikian ijtihad para ulama untuk menghindari dianggapnya kubur ini di dalam masjid, atau menghindari jangan sampai kubur ini hukumnya seperti di dalam masjid, maka tadi dikelilingi dengan apa? 3 lapis tembok. Kemudian dibuat serong. Baik. Dan perkara kubur ini ikhwan termasuk di antara fitnah yang besar, sebagaimana santer di negeri kita, bahkan sampai menjadi apa? Menjadi lahan untuk mengambil harta-harta manusia tanpa hak, dengan membodohi sebagian orang-orang yang memang sudah bodoh, ya kan? Sudah bodoh dibodohi. Nah, bodoh terhadap perkara agama, bodoh terhadap tauhid, dibodohi bahwasanya ini kubur wali fulan, tapi ketika telusuri tidak ada. Kubur syekh atau kubur habib fulan, ternyata juga tidak ada. Tapi telah menghasilkan miliaran dari apa? Dari kota infak, dari uang yang disumbangkan ke situ. Ini. Nah, menunjukkan akhwan, PR kita yang sangat besar di negeri ini untuk apa? Untuk memperluas dakwah tauhid. PR yang sangat besar untuk memahamkan manusia tentang tauhid. Kalau dalam perkara kubur aja seperti ini masih menjadi kegemaran untuk melakukan ziarah yang panjang, tabarruk di sisi kubur. Bahkan tidak jarang yang sampai meminta kepada penghuni kubur, meyakini sunan fulan mampu melancarkan rezeki, sunan fulan mampu memberikan keturunan, dan seterusnya. Ini syirik akbar kalau sampai berkeyakinan seperti ini. Nah, bahkan perjalanan untuk ziarah saja sampai tingkatan safar ini sudah diharamkan. Belum lagi tabarruk yang dilakukan di tempat-tempat tersebut. Nah, karena apa? Kubur ikhwan bukan tempat untuk ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ardu kulluha masjidun illal maqbarah wal hammam. Bumi ini semuanya adalah sebagai masjid, bisa untuk tempat ibadah. Nah, permukaan bumi ini semuanya bisa untuk tempat ibadah kecuali 2 tempat, yaitu apa? Maqbarah dan hammam. Apa itu maqbarah? Takif kuburan. Hammam apa? Abdullah? Kamar mandi, WC, toilet. Nah, dan nama-nama lainnya yang sama. Sehingga
kuburan bukan tempat untuk ibadah, bukan tempat untuk salat. Kecuali satu jenis salat saja, yaitu salatul janaiz, salat jenazah. Boleh dilakukan di pekuburan ketika seorang terluputkan dari menyolati jenazah sebelum dikuburnya. Sebelum dikubur, dia luput, belum sempat menyolati, terlambat datang, pada Allah sudah dikuburkan. Maka ini diperbolehkan untuk menyolatinya di sisi kuburnya sebagai salat jenazah. Menyolati salat jenazah sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis yang ke-28 ini datangkan untuk apa? Untuk menjelaskan di antara sarana yang digunakan oleh syaitan dan celah yang besar yang bisa menjerumuskan dalam kesyirikan adalah terkait masalah kubur. Makanya Nabi betul-betul peringatkan dalam momen yang banyak. Bahkan 5 hari sebelum wafatnya beliau peringatkan tentang masalah kubur. Bahkan ketika beliau tersengal-sengal menghadapi sakit yang luar biasa sebelum meninggalnya, beliau peringatkan umat tentang masalah kubur. Maka perkara kubur ini memang butuh untuk terus-menerus diulang-ulang agar kaum muslimin betul-betul berhati-hati padanya. Kubur kita datangi hanya untuk satu tujuan pokok, yaitu apa? Ziarah kepada penghuninya demi mendoakan penghuni kubur tersebut dan mengingat kematian. Ini kita datang ke kuburan itu yang sisi ibadah. Ibadah, tentu ibadah ziarah kubur itu yang syariah apa? Datang untuk mendoakan agar yang di kubur ini dapat ampunan, dapat rahmat. Yang kedua untuk apa tadi? Raihan, untuk mengingat kematian. Baik. Adapun hal-hal yang lain tidak. Yang apa? Berupa minta keberkahan biar cepat hafal. Al-Quran hafalnya di sisi kubur. Ini banyak di beberapa pondok dulu ketika saya belum mengenal sunnah, pernah menjalani pernah mengadakan itu tamasya ke pondok-pondok itu. Tengah malam tiba di situ, ya anak-anak ngapal rame tengah malam. Kalian kalah kalau dari semangat. Saya tengah malam di sisi kubur tapi lebih ramai dari di masjid. Menghafalnya di sisi kubur. Sampai plester itu halus kinclong, nggak perlu dipel. Saking banyaknya yang sering duduk di situ. Masih plester, saya ingat belum granit kayak gini. Plester yang apa? Yang cuman semen itu. Tapi halusnya bukan main. Ngapal tengah malam. Ramai. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Maka sunnah akhwan, tauhid, nikmat yang agung. Nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardahu, walhamdulillahi rabbil alamin.